Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai jihad dan kesyahidan dalam pemikiran dan sejarah Islam. Sebelumnya, kami di sini akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Poppy Yolanda Sulaiman, kemudian Muhammad Dafa Hanggariksa, dan yang terakhir Orlando Rizky. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh teman-teman kami. Baik, yang pertama adalah penjelasan Al-Quran mengenai jihad dan kesyahidan. Istilah Al-Quran khusus yang dikaitkan dengan aktivitas militer adalah jihad, qital, dan harb. Jihad bagaimanapun adalah istilah yang jauh lebih luas dan makna dasar Al-Quran adalah perjuangan, usaha. Jihad sering dihubungkan dengan kalimat fisabil Allah, di jalan Allah dalam literatur Quran. Lokasi lengkap dalam bahasa Arab, al-jihad fisabil Allah akibatnya berarti berjuang demi Tuhan. Terjemahan ini menunjuk pada polisemi dari istilah jihad dan kemungkinan makna yang berbeda yang dapat dikaitkan dengannya dalam konteks yang berbeda. Karena frasa di jalan atau demi Tuhan memungkinkan perjuangan manusia untuk dicapai dalam berbagai cara. Qital adalah istilah yang secara khusus mengacu pada pertempuran atau pertempuran bersenjata dan merupakan komponen jihad dalam situasi tertentu. Harb adalah kata Arab untuk perang secara umum. Al-Quran menggunakan istilah terakhir ini 4 kali untuk merujuk pada perang tidak sah yang dilakukan oleh mereka yang ingin menyebarkan kerusakan di muka bumi, hingga pertempuran sengit antara orang-orang yang beriman dan yang tidak beriman. Dan dalam satu contoh, kemungkinan perang yang dilancarkan oleh Allah dan Nabi-Nya terhadap orang-orang yang terus mempraktekkan riba. Istilah ini tidak pernah digunakan dengan frasa di jalan Tuhan dan tidak ada hubungannya dengan konsep jihad. Selama periode Mekah, yaitu 610-622 Masehi, periode antara awal turunnya wahyu Al-Quran sekitar tahun 610 Masehi sampai hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, Muslim tidak diberi izin oleh Al-Quran untuk secara fisik membalas para penganiaya mereka, orang-orang Mekah yang kafir. Ayat-ayat yang diturunkan pada periode ini menasihati umat Islam untuk lebih tabah menanggung permusuhan orang-orang Mekah. Sementara mengakui hak membela diri bagi mereka yang dianiaya, Al-Quran pada periode awal ini menyatakan bahwa bersabar atas kesalahan orang lain dan memaafkan mereka yang menyakiti mereka adalah tindakan yang lebih baik dalam melawan kejahatan. Dalam Al-Quran, kesabaran dengan demikian merupakan komponen dan manifestasi dari jihad orang-orang soleh, perlawanan pendiam, dan aktivis terhadap perbuatan salah sama-sama dihargai. Alasan khusus untuk menggunakan pertempuran bersenjata disebutkan dalam Al-Quran, dimulai pada periode Madinah. Selama periode ini yang dimulai dengan imigrasi Nabi Muhammad dan para sahabatnya ke Madinah pada tahun 622 Masehi, pada periode Mekah, Al-Quran telah mengizinkan umat Islam untuk membela diri tanpa kekerasan terhadap para penganiaya mereka, tetapi menganjurkan kesabaran yang sabar dalam menghadapi kesalahan sebagai alternatif yang lebih baik. Dalam periode Madinah ini, agresi yang salah terhadap orang-orang dan pengusiran mereka dari rumah mereka tanpa alasan, selain penegasan keyakinan mereka pada satu Tuhan, disebutkan sebagai alasan eksplisit yang membuat pertempuran defensif diperbolehkan. Lebih jauh lagi, Al-Quran menegaskan jika orang-orang tidak diizinkan untuk membela diri dari orang-orang zalim yang kejam, semua rumah ibadah perlu dicatat bahwa tempat-tempat ibadah Yahudi dan Kristen termasuk di samping tempat-tempat ibadah Muslim akan dihancurkan, dan dengan demikian firman Allah padam. Masuk akal untuk menyimpulkan dari ayat ini bahwa Muslim dapat menggunakan pertempuran defensif bahkan atas non-Muslim yang dianiaya karena keyakinan agama mereka oleh elemen-elemen yang bermusuhan. Selain bersifat defensif, berperang dalam Al-Quran sifatnya terbatas. Ketika Al-Quran untuk berhenti berperang dan berdamai sama pentingnya dengan aturan yang ditetapkan untuk melakukan perang yang dibenarkan. Al-Quran menjelaskan dengan sangat jelas bahwa umat Islam hanya boleh memerangi mereka yang secara jelas telah menyerang dan menganiaya mereka karena iman mereka. Non-Muslim yang hidup damai dengan mereka dan tidak menunjukkan permusuhan harus diperlakukan dengan baik dan adil, terlepas dari apa yang mereka percayai. Pemahaman tentang jihad sebagai pertempuran bersenjata atau qital mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 abad untuk berkembang. Ada beberapa alasan untuk menyarankan ini. Al-Quran membuktikan berbagai makna jihad yang berkisar dari non-kobatif hingga kobatif. Al-Quran tidak memiliki satu kata pun untuk konsep syahid yang secara intrinsik terkait dengan konsep jihad sebagai pertempuran bersenjata melawan musuh-musuh Islam. Laporan yang dicatat oleh Abd al-Razak dan dihubungkan oleh Masruq B. al-Ajda menyatakan bahwa ada 4 jenis mati syahid bagi umat Islam: wabah penyakit, melahirkan, tenggelam, dan sakit perut. Secara signifikan, tidak disebutkan tentang kemartiran yang diperoleh karena mati di medan perang dalam laporan awal ini. Namun, versi yang diperluas dari laporan ini yang berasal dari sahabat Abu Hurairah mengutip Nabi yang menambahkan daftar orang-orang yang mencapai kesyahidan ini. Orang yang terbunuh di jalan Allah,
Man Qutila Fi Sabilillah ini adalah versi yang diperluas yang berisi 5 definisi lengkap dari Asy-Syahid yang direkam kemudian di Sahih dari Al-Bukhari. Baik, untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kami akan membahas perspektif hukum tentang jihad. Literatur dari 3 abad pertama Islam dengan jelas mengungkapkan bahwa ada perbedaan pendapat tentang jihad dan penerapan sebagai kewajiban agama. Selama periode Bani Umayyah, terdapat 2 pendapat tentang jihad. Yang pertama, menurut Sufyan al-Thawri, beliau berpendapat bahwa jihad adalah bersifat defensif. Namun ahli hukum klasik Suriah seperti Makhlul al-Sami, beliau berpendapat bahwa perang agresif dan ofensif pun dapat dianggap jihad wajib. Ketika serangan dari tentara Salib dan Mongol selama periode Seljuk dan Mamluk, pada periode ini menjelaskan bahwa jihad adalah aktivitas militer defensif untuk melawan agresor eksternal. Pengertiannya telah dikenalkan oleh para ahli hukum dan ulama pada saat itu. Pada saat puncak penjajahan Eropa, selama abad ke-19 dan awal abad ke-20, pada periode ini menekankan bahwa jihad adalah sebagai perjuangan yang benar dan penekanan jihad digunakan untuk mendesak umat Islam agar membela diri dari penjajahan Barat. Pada saat yang sama, ada kritik baru oleh para sarjana reformis terhadap pendapat hukum klasik tentang jihad militer yang dipahami sebagai penyimpangan dari etika Al-Quran tentang peperangan. Pembaharu dan cendekiawan terkenal Muhammad Abduh menempatkan tekanan baru pada sifat defensif jihad militer dengan kembali ke Al-Quran. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa menurut Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 190, Allah mengizinkan pertempuran hanya sebagai pertahanan di jalan Allah dan dimaksudkan sebagai peringatan untuk mereka yang berusaha membujuk umat Islam menjauh dari iman mereka. Beberapa cendekiawan Muslim telah melakukan kritik kepada pendapat para ahli hukum klasik, khususnya tentang masalah apakah boleh memulai serangan terhadap musuh. Sarjana Muslim modern termasuk Sobi Masan menekankan bahwa dalam Al-Quran banyak ayat yang melarang dimulainya perang oleh umat Islam dan harus menjunjung tinggi prinsip non-pemaksaan dalam agama yang bertentangan dengan konsepsi jihad ofensif yang dikemukakan oleh para ahli hukum klasik. Setelah membahas jihad di medan pertempuran tadi, sekarang kami akan menjelaskan jihad pada zaman modern. Pada zaman modern saat ini, beberapa ulama menjelaskan tentang jihad dan syahid yang jauh dari medan pertempuran. Makna jihad dan syahid yang non-kombatan tertulis pada periode selanjutnya. Karya-karya sastra dan periode Saljuk dan Mamluk yang ditulis untuk pendidikan moral individu terus ditekankan kepada perjuangan internal individu untuk jihad yang jauh dari medan pertempuran. Salah satunya adalah sifat-sifat kesabaran dan ketabahan. Muhammad Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah salah satu murid dari Ibnu Taimiyah yang menjabat sebagai ahli hukum Hanbali Damaskus yang terkenal pada saat itu. Beliau menulis sebuah risalah tentang pentingnya mengembangkan kesabaran sebagai dimensi penting dari usaha manusia di muka bumi. Dalam karya ini, Ibnu Qayyim pada dasarnya mengkonfigurasi jihad sebagai praktik kesabaran untuk mengungkapkan perjuangan spiritualitas dalam jiwa manusia. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebangkitan politik Islam. Pada tahun 1924, setelah berakhirnya kekhalifahan kaum Republikan Turki, kebangkitan negara-negara bangsa sekuler di tengah-tengah mayoritas Muslim memunculkan fenomena baru, yaitu Islam politik atau Islamisme. Hasan al-Banna pada 1928 mendirikan sebuah Ikhwanul Muslimin, yaitu organisasi yang didedikasikan untuk pendidikan, reformasi Mesir, dan masyarakat Muslimin. Hasan menulis risalah tentang jihad, yaitu himbauan kepada sesama Muslim dalam rangka penjajahan Eropa untuk tidak takut mati dengan cara yang terhormat demi membela tanah air dan agamanya dengan imbalan kehidupan abadi di akhirat. Kemudian, Islamisme di Asia Selatan dipengaruhi oleh Abu al-A'la Maududi 1979 dan aktivis Mesir yaitu Sayyid Quds yang sangat dipengaruhi oleh revolusioner barat, otoriter, dan gerakan sosialis. Maududi mengatakan bahwa umat Islam di dunia modern yang sedang dijajah harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyebarkan firman Tuhan dan perintah Muslim. Negara Islam di sini dimaksudkan untuk menjadi pijakan mereka dan sarana untuk mencapai tujuan ini, yaitu dengan ijtihad.
Kesyahidan yang disengaja seperti bom bunuh diri yang menjadi fenomena pada abad ke-20 yang dimulai pada 1990 di Lebanon ataupun di Palestina Israel sangat bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Hukum Islam menganggap bahwa pelestarian kehidupan manusia yaitu termasuk diri sendiri sebagai salah satu kewajiban moral tertinggi bagi seorang muslim. Sehingga bom bunuh diri tidak dapat diterima secara moral dan hukum. Namun para Islamis, garis kelas, dan ideologi radikal memiliki pendapat tersendiri terkait legitimasi bom bunuh diri. Pemboman bunuh diri di beberapa wilayah seperti Palestina, Lebanon, Afghanistan, Irak sering dilabeli dengan operasi syahid. Ulama Mesir yaitu Yusuf Al-Qadarawi mengeluarkan sebuah fatwa mengizinkan bom bunuh diri sebagai pembelaan diri yang dibenarkan dalam konteks Palestina sebagai tindakan darurat, namun tidak untuk konteks yang lainnya. Berseberangan dengan itu, beberapa ahli hukum lainnya menentang adanya operasi kesyahidan yang mana tindakan tersebut sebagai tindakan yang tidak dapat dipertahankan secara moral dan hukum. Mereka berpendapat bahwa pelaku bom bunuh diri berada di luar batasan Islam dan tidak dapat dikatakan sebagai syahid yang sah. Kemudian, fenomena modern lainnya yang kurang diperhatikan dapat kita temukan pada kebangkitan dalam penekanan pada atribut Al-Quran Sabardi di kalangan pemikir dan juga aktivis kontemporer yang digunakan sebagai dimensi jihad dengan menghasilkan nir kekerasan dan perdamaian. Sampai saat ini pembicaraan intramuslim tentang jihad masih berlanjut hingga memperoleh rasa urgensi yang terus meningkat. Selanjutnya, mengenai penulisan sejarah. Tafsir Al-Quran selama berabad-abad menjadi sumber terpenting dan integral untuk proyek rekonstruksi dan analisis penafsiran jihad. Penerjemahan jihad yang sering diartikan sebagai perang suci sangat bertentangan dengan Al-Quran, di mana dalam Alkitabiah tidak ada perintah untuk mengorbankan perang untuk memaksa non-muslim menerima Islam. Pada abad pertengahan, sejumlah ahli hukum memperluas ruang lingkup semantik dan hukum jihad yang mengarah kepada pengakuan status hukum khusus syahid militer. Kemudian pada abad ke-9, pemahaman yang lebih sempit tentang jihad sebagai aktivitas militer utama atau qital itu muncul. Qital sangat dibatasi oleh para ahli hukum. Kemudian untuk periode modern, tafsir Al-Quran khususnya dari abad ke-20, karya-karya yuridis tetap menjadi sumber berharga untuk mensurvei berbagai pandangan tentang bidang jihad. Di masa lalu, para sejarawan dalam studi mereka mengenai jihad dan kesyahidan cenderung berfokus terhadap karya-karya hukum dan sejarah resmi yang menyajikan perspektif monolitik dan statis pada konsep-konsep ini sebagai kegiatan militer. Kemudian, mengenai sumber utama terkait isu penting mengenai jihad dan syahid dapat ditemukan pada tafsir dari komentator Umayyah, Mujahid B. Jabbar, yang menampilkan kecenderungan rasionalis dan antropomorfis dalam tafsirnya mengenai jihad dan syahid. Untuk periode Abbasiyah dapat menggunakan tafsir dari Abdul Al-Razak B. Hamman, B. Nafi Al-San'ani memuat pandangan-pandangan penting tentang banyak isu penting terkait jihad dan syahid yang tidak selalu terpelihara dalam karya-karya selanjutnya. Untuk periode pasca Tabari ada banyak karya eksegesis, di antara yang paling penting dan populer di antara mereka adalah komentar Al-Zamakhsyari yang afiliasi Mutazili atau rasionalis cukup jelas dalam karya ini. Tafsir selanjutnya memiliki fokus linguistik yang kuat dan mengandung sangat sedikit hadis dibandingkan dengan karya-karya tafsir lainnya pada periode yang sama. Kemudian untuk periode modern, bagian yang relevan dalam tafsir Al-Manar, Muhammad Abduh dan Rashid Rida sangat diperlukan untuk memahami kritik reformis pada abad ke-20 terhadap konsep perang klasik berdasarkan pemecahan ulang ayat-ayat Al-Quran yang kritis. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.